Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ataupun yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia ataupun yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ataupun yang mewakili beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para anggota DPR RI dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpah karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan Sekretariat DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 283 orang anggota dan 37 orang anggota. Izin dengan rincian sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hadir 45 dari 107 orang anggota. Fraksi Partai Golongan Karya hadir 50 dari 91 orang anggota. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya hadir 40 dari 73 orang anggota. Fraksi Partai Demokrat hadir 32 dari 60 orang anggota. Fraksi Partai Amanat Nasional hadir 20 dari 48 orang anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa hadir 25 dari 47 orang anggota. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera hadir 23 dari 40 orang anggota. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir 15 dari 39 orang anggota. Fraksi Partai Nasdem hadir 25 dari 36 orang anggota. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat hadir 8 dari 16 orang anggota. Sehingga rapat paripurna hari ini telah korum, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-19 masa sidang 3 tahun sidang 2015-2016 hari Selasa 23 Februari 2016 dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 23 Februari 2016, acara rapat paripurna ini adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang tabungan perumahan rakyat. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, sebelum memulai acara perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima 7 unsur surat, yaitu: pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R08/02/2016 tertanggal 3 Februari 2016 perihal permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Anthony Ray Hargrove JR. Kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R10/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016 perihal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ketiga, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R11/02/2016 tertanggal 16 Februari 2016 perihal penunjukan wakil untuk membahas rancangan undang-undang tentang sistem perbukuan. Keempat, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R12/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016 perihal penunjukan wakil untuk membahas rancangan undang-undang tentang kebudayaan. Kelima, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R13/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 perihal rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak. Keenam, surat dari Komisi 2 DPR RI nomor LG021-2/2016 tertanggal 18 Februari 2016 perihal permintaan penjadwalan rencana undang-undang tentang pertanahan dalam rapat paripurna. Ketujuh, surat dari anggota pengusul tertanggal 10 Februari 2016 perihal penyampaian usul inisiatif anggota DPR terhadap RUU Kewirausahaan Nasional sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna terdekat. Untuk itu, surat-surat tersebut sesuai dengan peraturan DPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi
dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami persilakan kepada pimpinan Pansus RUU tentang Tapera DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Andes Yosef Umar Hadi MSI untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Laporan pimpinan Panitia Khusus DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat pada rapat paripurna DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang terhormat Saudara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya, serta hadirin dan sidang dewan yang mulia. Pertama-tama, marilah dengan rendah hati dan penuh syukur kita panjatkan pujian dan kemuliaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sidang paripurna yang penting ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan saya atas nama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan sidang dewan yang mulia yang telah mengagendakan sidang paripurna dalam rangka pengesahan RUU Tapera. Berikut kami laporkan mengenai hasil akhir pembahasan RUU Tapera. Sebagaimana diketahui, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau disingkat Tapera adalah RUU inisiatif DPR yang pertama kali dalam periode 2014-2019 yang masuk di dalam program legislasi nasional. DPR dan pemerintah sepakat untuk memprioritaskan pembahasannya pada tahun 2015 yang lalu. RUU ini sebenarnya sudah pernah menjadi inisiatif DPR RI pada periode 2009-2014. Namun tidak sampai diselesaikan meskipun pembahasannya sudah selesai sampai pada rapat kerja tingkat 1. Sejumlah anggota Pansus RUU Tapera yang terpilih kembali di dalam DPR 2014-2019 sepakat untuk melanjutkan RUU Tapera tersebut menjadi inisiatif Dewan pada tahun 2014-2019. Alhamdulillah, RUU ini lebih lanjut diangkat dan diharmonisasi oleh Badan Legislasi yang akhirnya disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, bahkan merupakan inisiatif yang pertama kali untuk segera dibahas. Sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pada tanggal 28 Agustus 2015, menugaskan kepada Pansus untuk membahas bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah berdasarkan surat Presiden RI nomor R51/Pres/2015 tanggal 25 Agustus 2015
telah menugaskan menteri terkait, yaitu Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Hukum RI untuk bersama-sama dengan DPR membahas RUU Tapera. Terhadap RUU tentang Tapera ini, pemerintah mengajukan sekitar 517 daftar isian masalah. Pansus melaksanakan tugasnya mulai tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016. Pembahasan dimulai dengan rapat kerja dengan pemerintah yang menyerahkan daftar isian masalah berjumlah 517 ini. Kemudian Raker memutuskan untuk menugaskan kepada Panja membahas 115 tim yang belum disepakati, kemudian 5 tim untuk dibahas di dalam tim perumus. Sebelum memasuki tingkat Panja, Pansus melakukan serangkaian pembahasan untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat mengenai RUU Tapera ini. Pansus mengadakan RDPU dengan pemangku kepentingan, diantaranya para pakar dan akademisi, DPD RI, Apersi, Perumnas, Basnas, Badan Wakaf Indonesia, SBSI, Himbara, Perbanas, Bapertarum PNS, dan beberapa bank seperti BTN, Bank Syariah Mandiri, serta Apkasi. Kemudian Pansus juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota, yaitu ke Semarang, Manado, Palembang, untuk mendengarkan pandangan dari perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya di bidang perumahan. Setelah itu dilakukan pembahasan di tingkat Panja, Timus, dan Timsi. Pembahasan berlangsung dengan lancar, mendalam, dan banyak pemikiran yang berkembang. Suasana kebersamaan mewarnai pembahasan, karena seluruh anggota Pansus memiliki keprihatinan yang sama terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang susah sekali bisa mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Kami berpendapat bahwa RUU ini memiliki sebuah gagasan atau cita-cita yang besar untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, utamanya masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah, yang selama ini hampir mustahil bisa mendapatkan akses kredit untuk mendapatkan rumah. Dalam era liberalisasi yang penuh persaingan ini, masyarakat berpenghasilan rendah sulit mendapatkan akses pembiayaan atau kredit di perbankan untuk dapat mencicil rumah. Selain bunganya yang sangat tinggi, mereka juga tidak bisa memenuhi persyaratan. Akibatnya jumlah MBR yang tidak memiliki rumah terus meningkat dari tahun ke tahun, yang akhirnya sekarang telah mencapai angka 15 juta backlog atau yang tidak memiliki atau menempati rumah. Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada suatu terobosan. Dari sisi keuangan kemampuan keuangan negara, dari tahun ke tahun juga sangat terbatas. Untuk menyediakan rumah bagi masyarakat miskin dan di bawah garis kemiskinan, pemerintah memang sudah setiap tahun rata-rata mengeluarkan anggaran sekitar 5 triliun yang hanya mampu menyediakan sekitar 300 sampai 500 ribu unit. Sementara kebutuhan rumah untuk masyarakat di atas garis kemiskinan atau di atas upah minimum belum tertangani dengan baik, yang mencapai rata-rata demandnya sekitar 800 ribu. Masyarakat yang berada di dalam segmen ini atau yang sering disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, jumlahnya mencapai puluhan juta yang juga memerlukan perhatian. Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang diluncurkan pemerintah 5 tahun yang silam, yang rata-rata mencapai 5 sampai 7 triliun, tidak mampu mengatasi penyediaan rumah bagi kelompok ini. Oleh karena itu, apabila tidak ada solusi yang komprehensif dan bersifat revolusioner, persoalan ini akan menjadi bom waktu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, DPR berpandangan
RUU Tapera ini bersama seperangkat peraturan perundangan lain di bidang perumahan, yaitu nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, akan mampu mengatasi persoalan dasar mengenai perumahan, terutama dari sistem pembiayaan. Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang juga diamanatkan oleh konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kebutuhan akan rumah juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Selain itu juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, bahwa pemenuhan atas hak rumah diakui sebagai bagian asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. RUU ini sekaligus juga merupakan satu implementasi atau cerminan dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang menekankan asas kegotong royongan atau kebersamaan dalam mencapai cita-cita negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Inti pokok daripada RUU ini adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga negara, baik Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah NKRI, untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk, dimanfaatkan untuk penyediaan rumah yang murah dan layak serta terjangkau. Apabila semua pekerja baik formal maupun mandiri yang memiliki penghasilan di atas upah minimum menabung, maka akan terjadi dana tabungan yang sangat besar. Hasil pemupukan jumlah dana yang besar ini kemudian dipergunakan untuk mensubsidi atau membantu saudara-saudara kita yang masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan akses kredit perumahan dengan bunga murah jangka panjang. Pemanfaatan dana tapera ini beserta dengan hasil pemupukannya hanya untuk peserta MPR yang belum memiliki rumah, untuk membeli, membangun, atau renovasi rumah pertama dan hanya untuk sekali, serta akan dikembalikan pada saat para peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa selama pembahasan terjadi banyak perubahan-perubahan, penyempurnaan maupun penambahan yang telah dilakukan oleh Pansus bersama pemerintah, yang dapat kami laporkan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, RUU tentang Tapera yang semula terdiri dari 12 bab dan 78 pasal dengan DIM berjumlah 517, kemudian berubah menjadi 12 bab dan 82 pasal. 2. Dalam RUU ini mendelegasikan 7 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden, 1 keputusan presiden, dan 10 peraturan Badan Pengelola Tapera. Bab nomor 3, bab 1 berisi mengenai ketentuan umum. 4, bab 2 berisi mengenai asas dan tujuan. Asas dalam RUU ini terdiri atas asas kegotong royongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat. Sedangkan tujuannya adalah menghimpun dana murah dan jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. 5. Bab 3
Pengelolaan tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun pengelolaannya meliputi pengerahan dana tapera, pemupukan dana tapera, dan pemanfaatan dana tapera. Besaran simpanan tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah, peserta tapera adalah wajib, yaitu bagi warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan upah minimum ke atas, baik dari pekerja formal, pekerja mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah, juga warga negara asing yang memiliki visa bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Mereka yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum dan yang sudah pensiun atau berusia di atas 58 tahun dapat menjadi peserta secara sukarela. 6.4. Badan pengelolaan tapera yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai pengatur dan pengawas pengelolaan tapera dalam rangka melindungi kepentingan peserta. BP Tapera dipimpin oleh seorang komisioner dan dibantu paling banyak 4 deputi komisioner yang diseleksi berdasarkan keahlian tertentu. Badan ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting karena akan mengelola dana yang sangat besar, sehingga diperlukan orang-orang yang betul-betul profesional, akuntabel, dan tidak boleh mengalami kerugian. Sebagai regulator, BP Tapera harus bisa dengan baik dan bijaksana, serta memastikan dan menjamin peserta yang belum mempunyai rumah dapat memperoleh rumah. Mengingat pentingnya fungsi lembaga ini, maka BP Tapera tidak bisa dibubarkan kecuali oleh undang-undang. Demikian juga BP Tapera tidak bisa dipilotkan. 7. Bab 5. Pembinaan pengelolaan tapera. Dalam rangka pembinaan pengelolaan tapera dibentuk Komite Tapera yang beranggotakan menteri-menteri terkait serta komisioner otoritas jasa keuangan dan seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman. Komite Tapera bertugas untuk membuat kebijaksanaan dan membina BP Tapera. 8. Bab 6. Pengelolaan aset tapera. Aset tapera terdiri dari dana tapera dan aset BP Tapera. Dana tapera diperuntukkan untuk pembiayaan perumahan dan pemupukan serta pemanfaatan. Sedangkan aset BP Tapera digunakan untuk aktivitas operasional BP Tapera dan aktivitas investasi BP Tapera. Aset tapera meliputi dana tapera dan aset BP Tapera. Dana tapera ini bersumber dari simpanan, pemupukan, dan pengembalian kredit dari para peserta, serta pengalian aset dari bertaruh PNS, dari wakaf, atau dana lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana tapera digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta MPR untuk rumah pertama atau renovasi rumah hanya untuk 1 kali, pembalian simpanan dan hasil pemupukannya dan sebagainya. Angka 9 bab 7. Hak dan kewajiban bagi pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja berhak untuk mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja dari dana tapera dengan kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta serta melakukan pemungutan simpanan. Sedangkan peserta berhak memperoleh manfaat dana tapera dengan kewajiban membayar simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh BP Tapera. 10. Bab 8. Pelaporan dan akuntabilitas. Substansi ini mengatur kewajiban BP Tapera menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera. Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik atau cetak
dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juni tahun berikutnya. 11 bab 9 pengawasan dan pemeriksaan, di mana pengawasan terhadap PP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pengawasan terhadap manajer investasi, bank kustodian, bank atau perusahaan pembiayaan dilakukan oleh BP Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan Tapera sesuai dengan kewenangan. 12 bab 10 sanksi administrasi terkait pelanggaran administrasi berupa peringatan tertulis, denda administratif, mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja, pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian, pembekuan izin usaha dan atau pencabutan izin usaha. 13 bab 11 ketentuan peralihan, yaitu bahwa petarung PNS tetap diakui keberadaannya sampai dengan 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, dan melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Hak PNS petarung baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun atau yang meninggal tetap dijamin pasca beralihnya Pak Petarung ke dalam BP Tapera. Presiden membentuk Komite Tapera paling lama 3 bulan sejak undang-undang diundangkan. Kemudian Komite Tapera membentuk BP Tapera paling lambat 6 bulan sejak dibentuknya Komite Tapera berdasarkan keputusan Presiden. 14 bab 12 ketentuan penutup yang mengatur peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sidang paripurna dan hadirin yang berbahagia, demikianlah kami laporkan bahwa seluruh fraksi dan pemerintah pada saat rapat kerja Pansus dalam rangka pembicaraan tingkat 1 menyetujui secara bulat untuk dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang berbahagia pada hari ini. Kami dengan rendah hati memohon semoga sidang paripurna berkenan untuk dapat mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Pansus menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelesaian. Namun Pansus telah berupaya secara maksimal untuk membahas dan menyempurnakan serta menghasilkan rancangan undang-undang yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Kami anggota Pansus baik dari DPR maupun pemerintah meyakini bahwa undang-undang yang akan kita sahkan bersama ini memiliki ide yang besar atau gagasan yang besar untuk menyelesaikan masalah perumahan, utamanya bagaimana membantu warga bangsa yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal karena kemampuannya yang terbatas. Undang-undang ini akan memberikan kepastian kepada saudara-saudara kita, akan menjamin bahwa mereka semua akan bisa memiliki rumah, dan itu bukan sekedar impian, melainkan pastian untuk bisa mendapatkan tempat tinggal. Undang-undang ini bersifat fenomenal karena memberikan solusi yang efektif dan revolutif serta berkelanjutan, karena akan menjadi pijakan hukum atau payung hukum bagi bangsa dalam menyediakan rumah yang murah, layak, dan terjangkau. Dalam jangka panjang, lembaga ini akan mengelola dana tapera ini akan semakin berdaya guna, karena jumlah dana yang dikelola akan terus-menerus semakin bertambah besar. Oleh karena itu, lembaga ini harus betul-betul profesional dan tidak boleh mengalami kerugian sedikit pun. Mengakhiri sambutan mengantar dari Pansus ini, saya selaku Ketua Pansus ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, yakni Bapak dan Ibu anggota Pansus, pemerintah baik dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, serta ahli bahasa yang telah bekerja keras siang dan malam melaksanakan pembahasan secara mendalam dan mendasar sehingga menghasilkan rumusan undang-undang sedemikian ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh anggota Dewan pengusul inisiatif yang merupakan kelanjutan dari anggota DPR pengusul inisiatif sebelumnya, serta segenap anggota
dan pimpinan balik yang berkenan dan menerima mengharmonisasi usulan inisiatif ini, serta seluruh anggota Dewan Sidang Paripurna yang terhormat. Pemerintah yang dengan cepat merespon RUU ini serta mendukung dan memiliki sikap yang sama terhadap persoalan menyangkut kesejahteraan rakyat kecil, sehingga rapat ini dapat berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sekretariat Pansus, baik dari Bamus maupun juga dari legal drafter dan sekretariat kementerian-kementerian. Last but not least, kepada media massa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang dengan tekun setia ikut menyebarluaskan pemberitaan tentang RUU KPK. Dan yang paling utama, tentu kita aturkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab undang-undang ini bisa diselesaikan dan disahkan hanya karena bimbingan dan berkat dari Tuhan. Kita hambanya yang bertugas melaksanakan apa yang diperintahkan. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian anggota Dewan yang terhormat dan pemerintah yang kami hormati. Besar harapan kami mohon perkenan sidang yang mulia ini dapat meneruskan dan mengesahkan RUU KPK ini menjadi undang-undang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Dr. Andes Yusuf Umar Hadi, MSI, yang telah menyampaikan laporan pimpinan Pansus DPR RI terhadap rencana undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dapat kami informasikan, anggota yang hadir saat ini sudah mencapai 318 orang anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami ingin menanyakan kepada masing-masing fraksi, apakah rencana undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Yang kami mulai dari nomor 1, fraksi PDI Perjuangan. Setuju? Fraksi Partai Golkar. Setuju ya? Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Demokrat. Fraksi Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat. Oh ya, nanti Pak sebentar ya. Nanti dari masing-masing anggota ada. Fraksi Partai Amanat Nasional. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi Partai Nasdem. Setuju. Fraksi Partai Hanura. Tadi ada yang interupsi. Nanti kita persilahkan pada saat dalam persetujuan anggota. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya minta persetujuan dari seluruh anggota Dewan, tadi ada interupsi, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan Bagum Daido.
Fraksi Partai Demokrat A42 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan hanya mengingatkan pemerintah pimpinan yang terkait dengan pasal 16 ayat 1 yang mana memberi kerja wajib membayar simpanan yang menjadi kewajiban dan pungut simpanan yang menjadi kewajiban pekerjaan yang menjadi peserta. Jadi pimpinan mendesak pemerintah agar segera membuat peraturan pemerintah. Jadi pasal 18 ayat 1 ini adalah merupakan roh daripada undang-undang ini. Apabila pasal 18 ayat 1 ini tidak segera dibuat peraturan pemerintah yang mengatur masalah kewajiban pemberi kerja dan kewajiban pekerja, maka undang-undang ini bisa akan jalan dengan segera. Untuk itu, agar efektifnya daripada undang-undang ini, agar bisa jalan undang-undang ini, maka pada saat ini kami segera mendesak pemerintah agar membuat peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang pasal 18 ayat 1. Kemudian yang kedua, pimpinan, nanti di dalam pembuatan peraturan pemerintah yang terkait pada semua pasal-pasal yang terkandung dalam undang yang terkait dengan undang-undang ini, untuk itu kami mendesak pemerintah agar di dalam pembuatan peraturan pemerintah sekaligus membuat peraturan pemerintah yang terkait dengan undang-undang ini agar segera bisa berjalan dengan efektif. Demikian pimpinan, lebih dan kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interupsi dan sarannya. Jadi itu terkait dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya. Tentunya nanti juga disampaikan di pemerintah, dan hari ini tentunya merupakan catatan bahwa nantinya peraturan perundang-undangan tersebut juga harus dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, berikutnya kami persilakan Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir yang mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Pendapat akhir Presiden terhadap rancangan undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 23 Februari 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak pimpinan, Ibu-bapak, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menjalankan tugas konstitusional yang sangat penting dan bersejarah pada hari ini. Perkenankanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia terhadap rencana undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut RUU TAPERA kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Bapak pimpinan, Ibu Bapak, para anggota DPR RI yang terhormat, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Oleh karena itu, negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri, mandiri, dan produktif. Pembentukan Undang-Undang Tapera merupakan hal yang tepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan telah diselesaikannya pembahasan tingkat 1, maka penyelesaian rencana Undang-Undang Tapera saat ini telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh pemerintah. Bapak-bapak pimpinan dan ibu-bapak para anggota DPR RI yang terhormat, merupakan suatu kebahagiaan sekaligus apresiasi kami yang tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah mengambil inisiatif dan menyelesaikan RUU ini. Hal ini mencerminkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat dalam upaya mengatasi akses pembiayaan perumahan untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah, dan dalam rangka antara lain upaya untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan kekurangan rumah. Setelah diundangkannya Undang-Undang Tapera ini, tugas pemerintah selanjutnya adalah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Badan Pelaksana Tapera. Sebagai wujud dukungan pemerintah atas undang-undang ini, maka pemerintah akan segera menyiapkan segala perangkat untuk berjalannya Tapera. Salah satu yang sudah direncanakan pemerintah yaitu menggabungkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP ke dalam program Tapera. Karena pada prinsipnya program FLPP ini adalah program penyediaan dana murah perumahan bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam rencana Undang-Undang Tapera ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan pula masukan dari fraksi-fraksi pada rapat kerja Pansus RUU Tapera DPR RI, serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas kesiapan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di bidang perumahan, kami mewakili Presiden berpandangan akhir bahwa RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini dapat disahkan menjadi undang-undang melalui keputusan rapat paripurna DPR RI. Bapak-bapak pimpinan dan ibu-bapak para anggota DPR RI yang terhormat, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat yang telah bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah dalam rangkaian pembahasan RUU Tapera yang diwarnai dengan suasana dinamis, konstruktif, dan dialogis, dan akhirnya menyetujui RUU Tapera untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah juga mencatat secara cermat dan sungguh-sungguh berbagai usulan, masukan, dan pemikiran ke arah upaya untuk menjamin keberhasilan pemenuhan kebutuhan warga negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal, dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini. Atas nama atau atas segala perhatian pimpinan dan para anggota DPR RI, hanya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono.
Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rencana undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankanlah pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus RUU tentang TAPERA DPR RI serta Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah bersama-sama menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut dengan baik. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, para anggota Dewan serta hadirin sekalian atas ketekunannya dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.